Baik, berikutnya ya tadi kita udah belajar tentang plekmatis, melankolis, dan koleris. Terakhir satu lagi ya, watak apa? Sanguinis, artis. Ciri khasnya pembicara, hasratnya gembira. Ya, ini kalau bayi sanguinis kayak gini ya Bun, suka ketawa dan gampang ikut sama orang lain. Itu dia bayi sanguinis. Ya, lucu banget deh. Ya, cuman itu bahayanya kalau ada orang nggak dikenal dia ikut kan bahaya nih. Ini bayi sanguinis. Ya. Kalau udah agak besar dikit itu seneng main, seneng ketawa, suaranya besar, ya. Dan agak-agak berantakan gitu kan. Apa? Karena terlalu banyak ide, mau spontan gitu. Ya. Terus ini dia, ini Mas Lanang kecil ini ya, suka kegiatan spontan. Pokoknya kalau ya nggak ada tujuan, nggak ada apa, Lanang ayo kita jalan, ayo Bu, bisa kayak gitu loh. Kadang nggak mandi bisa jalan. Kakung yang melankolis nggak bisa digituin, minimal dikasih tahu 2 hari sebelumnya. Ibu kok ngasih tahu sekarang sih? Itu kakung. Kalau Lanang, oke Bu, ayo sekarang Bu. Kadang nggak pakai mandi diikut jalan itu. Spontan ya. Senantiasa terlihat hebat dalam pelajaran yang memerlukan interaksi dengan teman atau orang lain. Makanya kalau ada pelajaran yang nanti harus ngomong dan kemudian bisa berinteraksi dengan orang lain di depan kelas, itu anak sanguinis, aku aja yang maju gitu. Termasuk Lanang gitu. Ya. Terus mengemukakan pendapatnya di depan kelas atau di depan teman-teman dengan penuh gairah. Jadi kalau punya anak sanguinis, dia akan menceritakan sesuatu di depan kelas itu dengan sangat gairah. Dan asik gitu, dan anehnya teman-temannya ngikutin gitu. Kadang-kadang dia suka ngebanyol, dia suka cerita yang nggak ada kaitannya sebetulnya, nggak ada hubungannya, tapi jadi lucu aja karena bergairah ya. Kemudian memiliki perhatian lebih di antara teman-temannya. Ya, ini anak kekuatan sanguinis ya, dia ini mengundang perhatian orang. Ya, mengundang popularitas sebetulnya pada orang sanguinis ya. Aura populernya orang sanguinis itu memang sudah ada dari awal ya. Nah, ini Ragil juga. Ragil anak perempuanku ini juga tipe yang sanguinis. Bahkan kalau dia kombinasinya sanguinis koleris ya 50-50 ya. Makanya waktu kecil tuh lucu banget ya. Dan sama siapa aja langsung mau gitu. Tapi agak galak gitu. Agak galak ya karena dia kombinasinya koleris ya. Nah, sekarang kekuatan sanguinis apa? Kreatif. Kreatif, banyak banget idenya ya. Terus optimis. Apa-apa iya. Ayo, nggak pernah nggak gitu. Kecuali nanti pas dia agak SMP sedikit, agak malas-malas karena mungkin sedang masa remaja ya, atau kadang capek ya. Terus apalagi pandai menghibur. Lanang itu kecil itu selalu menghibur Bu Isa. Kalau Bu Isa udah capek ya, pulang koas gitu ya. Terus mungkin pasiennya meninggal misalnya waktu itu, misalnya ngurus pasien, terus nanti dia yang hibur. Ya, kadang-kadang saya dikasih petikan kembang dari luar, terus dia nyanyi-nyanyi lucu. Itu pandai menghibur orang sanguinis ya. Kemudian menggembirakan orang lain. Makanya anak sanguinis itu ditunggu-tunggu kalau ada acara keluarga. Ditunggu-tunggu. Kenapa? Dia menggembirakan orang lain. Walaupun ngebanyol aja, asal ngebanyol, kadang asal bunyi aja. Tapi inilah kekuatan orang sanguinis. Ya. Kekurangannya apa kekurangan sanguinis ya? Oh, tidak suka sesuatu yang rumit dan detail. Pokoknya kalau udah rumit detail, udah sangat teoritis, udah. Ya, nggak usah deh. Aku dikasih tahu aja di kesimpulannya katanya gitu. Ya. Tidak terorganisir. Ya, kenapa? Karena dia maunya spontan, mau cepat, spontan ya, dan mau buru-buru, makanya tidak terorganisir. Ya. Terus apalagi terlalu mudah percaya dan naif. Ini bahayanya nih orang sanguinis dari kecil kan, makanya kan tadi saya katakan kalau ada orang yang apa kabar, dia sudah dipuji-puji dan dia langsung ikut, itu bahaya itu. Ya. Kemudian mudah stres jika hidup tidak menyenangkan. Mas Lanang ini kalau hidupnya nggak ada yang lucu atau misalnya nggak ada acara-acara keluarga yang bikin lucu, itu stres dia. Makanya dia langsung kemarin pas pandemi, aduh ini bosan banget ya nggak ada acara keluarga ya Bu. Iya nak. Terus apalagi bosan dengan hidup teratur dan terjadwal. Anak yang sanguinis, Bunda nggak bisa kasih jadwal saklek, nggak bisa. Biarkan dia diajarkan aja tentang mengorganisasikan jadwal, tapi tidak bisa sesaklek kayak adiknya yang melankolis, ya. Nah itu ya, sekarang kita lihat lagi kekurangan sanguinis, takut tidak populer. Makanya ada aja dia suka cerita lucu biar dia populer di sekelilingnya gitu. Ya. Dan tidak suka kritik dan tidak ditanggapi, orang sanguinis tidak suka kalau harus mencatat uang yang dibelanjakan. Jadi dulu ayahnya selalu kepengen Lanang belajar manajemen keuangan. Jadi setiap apa yang dikasih uang disuruh catat.
yang suka dia. Mending ditanya, tadi uang ini segini, tadi Mas Lanang pakai untuk apa? Ya, dia akan bilang segini untuk ini, segini untuk ini, segini untuk ini. Oke. Kita yang catat. Kenapa? Karena memang dia bukan tugasnya untuk mencatat, tapi dia omongin harus ada yang catetin gitu. Kadang saya ingat dulu tuh, ya kami punya mbok zaman dulu, terus kemudian ada seneng banget ya mencatat kalau Lanang ngomong apa berapa aja. Karena ayahnya selalu tanya mana, padahal masih kecil loh pada saat itu ya. Tapi oke lah, itu pelajaran juga ya. Kemudian apalagi merasa sedih kalau tidak didengar, dipuji dan didukung. Makanya Bunda yang punya anak sanguinis, please puji dia setiap hari, minimal sehari sekali ya, karena itu kaitannya dengan bahasa kasih mereka ya. Kemudian motonya apa? Saya suka belajar dalam keadaan santai. Makanya anak sanguinis belajar di mana aja, it's okay Bunda. Kadang di mall dia ikut belajar, it's okay ya. Saya senang belajar sambil bermain. Ini typo ya, sambil bermain ya. Kemudian apalagi saya akan mengerti jika saya melihat dan mendengar. Jadi Mas Lanang kalau belajar itu sambil main, kadang-kadang sambil main yoyo. Dan saya biarkan karena memang begitu cara gaya belajarnya, dan dia senang dijelasin dulu baru nanti dia baca ya. Dan pas Lanang besar ya itu tadi, dia walaupun dokter ya senang juga tetap main, dan kalau dia punya konten-konten YouTube dia nggak jauh dari sesuatu yang santai-santai aja, yaitu ya konten review makanan. Ini Mas Lanang ya. Dan tips untuk orang tua ya, tips untuk Bu Isa pada saat itu adalah ajari untuk mengelola segala sesuatu. Jadi kalau Lanang dirapiin ininya nak, selimutnya nak, dia ul ya, rapi dikit aja nak, rapi dikit, ulang lagi ya, rapi dikit, nah, diajarin. Walaupun nggak bisa serapi kakung yang melankolis, ya. Kemudian apalagi ajari untuk menunggu orang lain selesai bicara. Dulu Lanang setiap ada orang ngomong dia ikut ngomong. Makanya diajarin waktu mulai SD, SMP pelan-pelan diajarin, tunggu dulu nak, tunggu orang itu ngomong baru kamu ngomong ya. Diajarin sampai sekarang tetap diajarin ya, dan alhamdulillah sudah mulai dia meredam, apalagi kalau misalnya ada hal-hal yang formal, pertemuan formal, maka dia akan redam, nggak bicara ya. Nah, ajari untuk disiplin dengan waktu. Alhamdulillah ini Lanang semakin kesini semakin jadi dokter, apalagi dokter rehabilitasi narkoba yang saklek dengan waktu. Nah, dia sudah bisa belajar disiplin dengan waktu ya. Dan ya inilah watak-watak yang selama ini kita rasakan, kita pelajari. Kemarin juga di IG Live sudah kita bahas, tapi ini lebih detailnya lagi untuk kita bisa tahu bahwa oh ada tips ya untuk orang tua ya. Dan ingat watak setiap anak itu dia akan bervariasi dua, makanya kita akan melihat lagi mana kombinasi anak kita dan gabungkan tadi kekuatan kelemahan satu jenis watak dengan watak yang lain ya, dan gabungkan lagi yang kekurangan watak yang satu dengan watak yang lain, dan gabungkan lagi tipsnya untuk orang tua untuk gabungan watak dari anak-anak yang lain ya. Oke, nah, pas juga sudah maghrib nih, alhamdulillah. Terima kasih buat Bapak Ibu, Ayah Bunda, sahabat-sahabatku yang hari ini masih juga mengikuti ya YouTube live-nya Bu Isa ya. Dan ini ada banyak sekali terima kasih, ini ada yang langsung memberikan komen dan ada yang langsung curhat juga ya. Terima kasih sahabat-sahabatku, ini Bu Isa baca tapi banyak sekali ya, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih, ini semuanya hadir ya. Teman-teman dari mana saja nih? Wah, dari seluruh Indonesia ya. Khususnya teman-teman dari MEMT1 ini pada hadir juga MEMT. Dan alhamdulillah ya, ada yang dari Aceh, Masya Allah ya. Terima kasih banyak, ini menyimak terus. Wah, alhamdulillah. Wah, ini ada sahabat-sahabat semuanya menyimak terus ya, alhamdulillah. Ya. Ya, pokoknya Bunda bahwa anak-anak itu memang Allah memberikan watak jenis masing-masing, tinggal ilmu tadi digabung-gabungkan ya, digabung-gabungkan. Kalau misalnya Mas Lanang, anak saya, dia wataknya sanguinis koleris, ya coba tadi kekuatan sanguinis dan kekuatan koleris digabungkan, kelemahan sanguinis dan kelemahan koleris digabungkan, kita pelajari. Ya, motonya, moto sanguinis dan moto koleris digabungkan, dan kemudian tips untuk orang tua yang sanguinis dan koleris digabungkan. Nah, begitu cara belajarnya, ya.
Oke, terima kasih banyak. Ini karena sudah maghrib ya, kita akan segera menunaikan sholat maghrib ya. Jazakumullah khairan kasiran. Salam menebar bahagia ya. Insya Allah kita akan bahas ya watak dari versi yang lainnya yang lebih detail lagi tentang bagaimana seorang ibu melankolis misalnya berhadapan dengan anak sanguinis atau kebalikannya ya. Ibu sanguinis berhadapan dengan anak melankolis dan atau pokoknya kebalikannya itu ya. Baik, terima kasih sekali lagi. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.